Halo teman-teman, nama saya Gio. Nama saya Miguel. Saya Prayer. Saya Paul. Nama saya Jason Ganteng. Ikuti perjalanan kita. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasinya. Sekarang kita akan melakukan wawancaranya. Pada masa sebelum penjajahan, pendidikan di Indonesia dilakukan secara tradisional melalui kerajaan dan pesantren. Ketika Belanda datang, mereka memperkenalkan sistem sekolah barat. Namun hanya terbatas untuk kalangan bangsawan atau orang yang penting saja. Meskipun bersifat diskriminatif, sistem ini melahirkan kaum terpelajar yang kemudian menjadi tokoh perjuangan kemerdekaan. Pendidikan pada masa kolonial bersifat tertutup dan hanya bertujuan untuk mencetak pegawai untuk pemerintah kolonial. Saat ini, pendidikan di Indonesia sudah lebih terbuka dan inklusif, dengan kurikulum yang mendukung kreativitas dan kemandirian siswa. Namun, masih ada tantangan seperti ketimpangan kualitas pendidikan dan kurangnya perhatian terhadap budaya lokal. Selamat malam, Oma. Kami dari Sekolah Dian Harapan Orang Village ingin mewawancarai Oma mengenai pendidikan formal zaman Oma dan zaman sekarang di Indonesia. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa pengaruh pendidikan di zaman Oma terhadap sistem pendidikan di zaman sekarang? Masuk TK itu di Manado, kemudian karena ayah polisi jadi bertugas ke Sukabumi. Jadi kami semua anak-anak juga ikut. Saya di Sukabumi itu masuk di TK juga. Kebetulan di sana Taman Kanak-kanak Sekolah Kehidupan Baru. Dan selain pendidikan formal, kami juga dibina di dalam pendidikan keagamaan, yaitu agama Kristen. Nah, itu dasar yang diletakkan ya. Bayangkan kita semua masih anak-anak kan. Nah, begitu juga ke SMP. Saya bersekolah di SMP Yuwati Bakti, juga penerapan pelajaran agama itu sangat kuat. Dan ini sangat berpengaruh ya untuk membina seseorang ya, dari masih anak-anak sampai remaja, dan itu akan punya dampak yang besar sekali ke depannya. Dan itu saya rasakan ya. Kalau mau dikatakan waktu itu sudah jauh dari zaman Belanda ya, karena kan tahun 1945 Indonesia sudah merdeka. Jadi saya pribadi tidak merasakan bagaimana sekolah di zaman penjajahan itu. Tapi kalau mau dikatakan dampaknya, saya rasa tidak, ya biasa-biasa aja ya. Apalagi di dalam pendidikan agama Kristen. SD, SMP, kemudian SMP kelas 3, orang tua saya pindah ke Manado karena polisi kan pindah-pindah. Nah, di Manado juga saya masuk di SMP Kristen. Jadi kelanjutan pendidikan agama itu sangat kuat. Itu pengaruhnya luar biasa untuk terbentuknya pribadi yang betul-betul takut akan Tuhan ya, karena ini adalah satu fondasi untuk seseorang kedepannya akan bagaimana. Kemudian SMP Kristen, menanjak ke SMA, saya di SMA Negeri 1 Manado. Walaupun ini SMA negeri, bukan khusus beragama Kristen, tapi tetap pelajaran agama itu diterapkan di sekolah itu ya. Dan sesudah SMA saya masuk ke fakultas. Waktu itu saya fakultas sastra, jurusan bahasa Inggris, tapi hanya 1 tahun
semester 6 saya diizinkan suami lanjut kuliah, tapi bukan lagi di sastra Inggris, di sastra tapi seni musik ya waktu itu. Terus seni musik juga hanya 1 tahun. Kenapa? Karena ternyata jam kuliah itu terlalu padat. Karena saya mengambil jurusan seni musik, TR apa itu, Nokbal. Aduh, itu luar biasa, terasa berat ya, dan makan waktu. Akhirnya saya ganti karena memang sakit waktu itu. Jadi Tuhan waktu itu muncul Universitas Terbuka. Saya tahu tentang Universitas Terbuka. Itu belajarnya di rumah. Tidak ada pembimbing. Kita hanya satu semester itu 30 bulan itu ujian, baru di situ ada tutorial sedikit. Saya masuk di Universitas Terbuka, itu jurusan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Dan saya tamat di Universitas Terbuka yang seharusnya 4 tahun, tapi jadinya 4 tahun setengah. Cukup jadi pertanyaan yang pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa ternyata pelajaran yang kalau mau belajar itu sangat berdampak. Terutama terkhususnya di bagian di bidang keagamaan yaitu Kristen, karena buktinya sampai sekarang kami juga masih belajar mengenai agama tersebut dengan beberapa sekolah juga sekarang sudah dibangun yaitu sekolah-sekolah Kristen, kan mungkin itu karena dampak juga dari zaman sebelumnya ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Katri Leader. Jadi untuk pertanyaan kedua Oma, di mana sekolah-sekolah yang dibangun dulu dan mungkin maksudnya itu apakah yaitu sekolah-sekolah waktu zaman itu kan baru-baru kemerdekaan Indonesia, apakah di seluruh daerah itu pembangunan sekolahnya itu dia sudah merata, dan mungkin apakah di setiap daerah sudah pasti akses ke sekolahnya itu ada banyak, dan menurut Oma bagaimana hal itu mempengaruhi pendidikan Indonesia khususnya di zaman sekarang? Kalau di daerah saya waktu itu kan Sukabumi itu cukup banyak. Saya kira kalau mau dikatakan pengaruh, saya menilai dari hasil yang saya rasakan, saya rasa memang sangat berpengaruh. Terima kasih Oma. Jadi itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kita masuk ke tokoh seorang yang berpendidikan di zaman Oma dan kemudian sampai sekarang seorang tokoh yang berpendidikan yang Oma kenal, yang Oma tahu. Saya memang tidak kenal langsung ya, Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, itu khusus dia mengangkat ya derajat kaum perempuan harus berpendidikan, dan tokoh ini luar biasa sekali ya. Jadi karena saya wanita perempuan, jadi saya memilih Ibu Raden Ajeng Kartini. Tapi kalau di Sulawesi Utara juga ada Ibu Maria Walanda Maraman. Nah, itu juga mereka tokoh-tokoh wanita yang berpendidikan tinggi dan memotivasi khususnya kaum perempuan ya. Terima kasih Oma. Jadi berikan tokoh-tokoh yang Oma mungkin ingat untuk orang-orang yang berpendidikan yang mungkin berpengaruh dengan sekarang itu Raden Ajeng Kartini dan khusus di Manado ya, Dewasa dan Maria Walanda Maraman. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Oma. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih juga atas kepercayaan. Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya, pendidikan yang sejati bukan hanya tentang mendapatkan nilai tinggi atau pandai dalam pelajaran, tetapi harus berlandaskan pada sikap takut akan Tuhan. Takut di sini bukan berarti takut dihukum, melainkan rasa hormat, tunduk, dan kasih kepada Allah. Jika seseorang belajar tanpa takut akan Tuhan, ia mungkin cerdas secara pengetahuan, tetapi dapat kehilangan hara dan tujuan hidup. Sebaliknya, jika ia belajar dengan takut akan Tuhan, maka ilmu yang ia miliki dapat digunakan dengan bijaksana, bermanfaat bagi orang lain, dan dapat memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan yang benar bukan hanya membuat kita pintar, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang berhikmat, berkarakter baik, dan mampu menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, jadi rumus saya untuk belajar bahasa Indonesia pada kali ini. Jadi, pendidikan formal itu penting, tetapi harus disertai akan pemahaman Alkitab dan takut akan Tuhan, agar pendidikan itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan untuk saya, pendidikan formal membawa ilmu dan pola pikir kritis. Tetapi, Amsal 1 ayat 7 mengingatkan bahwa pengetahuan yang sejati dimulai dari takut akan Tuhan. Maka, pendidikan harus seimbang secara ilmu dan iman. Nah, dan untuk menurut saya, pendidikan formal itu sangat penting, baik untuk generasi kita atau generasi selanjutnya. Nah, terlihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dapat kita ketahui bahwa keberanian dalam pendidikan itu bisa menjadi atau melahirkan suatu generasi yang bermoral atau bijak. Baik, jadi berdasarkan dari jawaban dari narasumber, saya belajar bahwa pendidikan formal yang dipengaruhi oleh kolonialisme tidak hanya memberikan dampak buruk saja, tetapi juga memberikan sisi positifnya, yaitu memperkenalkan ilmu modern dan cara berpikir kritis kepada bangsa Indonesia. Tapi juga kita diingatkan bahwa dalam Amsal 1 ayat 7, yaitu segala ilmu pengetahuan yang sejati selalu bermula dari takut akan Tuhan. Oleh karena itu saya belajar bahwa pendidikan yang baik tidak hanya tentang menguasai ilmu saja, tetapi juga tentang bagaimana itu membangun iman dan rasa takut kita akan Tuhan. Nah, bagi saya sendiri, ketika saya sudah mendengarkan pengalaman dari narasumber, saya melihat bahwa pendidikan formal yang diserap bagi bangsa Indonesia dari bangsa kolonialisme itu bukan hanya membuat kita menjadi pintar, namun juga membuat iman kita terus bertumbuh di dalam Kristus seperti itu. Terima kasih. Sudah. Cukup itu saja. Kamera. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Jika tidak perlu berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.